Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Farhan, perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan Syafa, Indi, Zulfani dan Raffi. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku perwakilan memaparkan hasil penelitian kami pada mata kuliah Sosiologi Penyimpangan Sosial terkait dengan akan menerangkan tentang kripto dan investasi terlebih dahulu karena penelitian kami kali ini berkaitan tentang kripto dan investasi. Cryptocurrency atau yang biasa disebut mata uang kripto merupakan mata uang virtual yang memiliki kode rahasia. Telah populer di berbagai kalangan dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Ada 3 kata kunci yang melekat pada cara kerja mata uang kripto, yakni digital, terenkripsi, dan desentralisasi. Dalam kata lain, tidak seperti mata uang konvensional seperti rupiah. Apa investasi itu? Investasi merupakan kegiatan yang biasa didengar dalam bidang ekonomi. Kegiatan ini dalam praktiknya yaitu menaruh suatu barang yang bernilai seperti contohnya uang, untuk dilakukan dalam jangka berpola dan rutin seperti per minggu, per bulan atau bisa per tahun yang nantinya seperti bentuk tabungan untuk memiliki suatu kepemilikan, bisa dalam bentuk investasi tanah, rumah, barang berharga lainnya. Pada kasus yang kami teliti ini investasi berbentuk seperti arisan. Akan tetapi, pelaku menjanjikan akan melebihkan sebesar 50% dari harga investasi di awal. Kemudian saya akan menceritakan kronologi singkat mengenai kasus yang kami teliti ini. Ada sepasang suami istri, sebut saja MT dan DV, yang mempunyai ide membuat arisan bodong karena mereka mendapat keuntungan dari Bitcoin. Lalu dengan ide membuat arisan inilah mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan lebih besar dan dengan modal dari orang lain. Nah, cara agar korban ingin mengikuti arisan yang pelaku buat adalah dengan mengiming-imingi korban dengan keuntungan 50%. Pada akhirnya banyak korban yang mengikuti arisan bodong ini, bahkan berjumlah kurang lebih 100 orang. Semua korban langsung ingin mengambil jalur hukum untuk penipuan besar ini. Hanya saja bukti yang dimiliki para partisipan arisan kurang kuat dan memang terlalu bias karena tidak ada MOU, Memorandum of Understanding, atau nota kesepakatan yang tertulis. Kemudian MT dan DV hanya lagi-lagi menjanjikan uang arisan masing-masing korban akan digantikan secara berkala dengan gaji DV sebagai seorang sopir Transjakarta. Dengan melalui pesan suara di grup WhatsApp tersebut, DV melontarkan bahwa sanggup untuk setiap bulannya mengganti 2-3 korban. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa memang perlu adanya edukasi dan sosialisasi mendalam perihal inovasi-inovasi di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Bermodalkan percaya atau trust saja tidak cukup, orang-orang perlu modal sosial lain seperti jaringan yang luas bertujuan untuk mendapatkan wawasan dan informasi yang lebih banyak lagi. Karena dewasa ini, kevaliditasan suatu informasi sangat diperlukan melihat dari perkembangan yang semakin canggih. Perlu hati-hati lagi dalam mencerna berbagai berita dan informasi. Kasus yang sudah kami paparkan dapat dianalisis dengan beberapa teori. Yang pertama adalah teori globalisasi. Munculnya mata uang virtual menunjukkan bahwa perkembangan era globalisasi memang sangat pesat. Bahkan siapapun dapat menggunakannya dan mengakses dengan bermacam-macam cara dan pemahamannya. Kehadiran mata uang virtual ini sebagai bentuk digitalisasi yang memiliki manfaat positif dan tentunya negatif pula. Era globalisasi ini juga meningkatkan angka kejahatan yang ada karena ketidakterbatasan itu tadi mengenai kemajuan teknologi dan semakin membuat para pelaku kejahatan memiliki gaya baru dalam berbuat kejahatan. Dalam kasus arisan penipuan ini, teori pengendalian sosial cukup relevan karena terlihat kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat kampung utan mengenai kewaspadaan perkembangan globalisasi yang tanpa batas ini. Kekuatan hubungan kekerabatan mereka seolah-olah cukup untuk menjadi pondasi kepercayaan terhadap sesuatu. Padahal mereka juga perlu mengetahui akar dari sesuatu keputusan yang diambil. Kemudian melihat sisi dari sanksi dan teguran, kasus ini kurang akan hal itu. Di pihak kedua kurang akan sanksi dan teguran, mereka tidak mendapatkan efek jera yang diberikan seharusnya oleh ibu-ibu kampung utan yang telah mengikuti arisan tersebut. Teguran yang diberikan juga hanya bersifat sementara saat kasus tersebut sedang naik-naiknya, untuk seterusnya mereka tidak ada tindakan apapun yang dilakukan. Setelah memahami pemaparan kami di atas, apakah Anda sudah dapat menyimpulkan hasil penelitian kami? Jika belum, maka akan kami paparkan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Berdasarkan materi yang kami sudah paparkan sebelumnya bahwa kegiatan arisan yang sebelumnya menguntungkan untuk para anggotanya sekarang justru berbalik merugikan.
Dengan kemajuan teknologi dan modernisasi yang terjadi saat ini, kita harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk menyesuaikan zaman modern seperti sekarang. Arisan ibu-ibu yang tadinya menguntungkan karena para anggotanya bisa mendapatkan pinjaman tanpa bunga, namun karena ulah oknum yang menawarkan keuntungan yang membuat tergiur, sekarang ibu-ibu tersebut malah merugi. Dengan diimingi keuntungan 150% dari modal awal, ibu-ibu menjadi mudah tergiur. Dalam kasus di atas, uang non-fisik tersebut menjadi sebuah penyimpangan karena uang tersebut bukan uang resmi dan ilegal. Selain kehadirannya yang belum resmi, kehadiran uang non-fisik ini menjadi sebuah penyimpangan karena sering disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Masyarakat yang belum tahu tentang